Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 25 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Imamat pasal 25 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini saya berikan tema, lakukanlah perintah Tuhan, maka engkau diberkati Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos, ketika bangsa Israel akan meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang melalui Musa untuk sampaikan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ada di tanah Kanaan. Maka perintah Tuhan bagi mereka adalah ketika mereka ada di sana, maka mereka boleh bertanam, mereka boleh mengolah tanah itu selama 6 tahun. Tapi di tahun ke-7 atau dikatakan tahun Yobel, tahun kebebasan, itulah tahun yang dimana mereka tidak boleh mengelola tanah itu. Mereka boleh beristirahat. Tanah itu diistirahatkan dari segala aktivitas, diistirahatkan dari segala menanam, tuai dan sebagainya. Itu berarti juga mengingatkan kita kalau tidak ada pekerjaan, berarti semua hal itu diistirahatkan, termasuk hewan-hewan yang dipakai untuk menggarap tanah dan sebagainya, dan termasuk di dalamnya manusia juga istirahat dari melakukan aktivitas menanam dan menuai dan sebagainya. Apa bagian pertama bagi saudara dan saya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini, bahwa mengingatkan kita ketika kita diberikan waktu untuk beraktivitas, bekerja dan sebagainya, tetapi ingat, ada waktu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya untuk kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Belajar dari tradisi Yahudi bahwa hari Sabat itu mereka lakukan membaca firman, membaca Taurat. Itu berarti mengingatkan kita bahwa di hari istirahat itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam peribadatan-peribadatan. Bapak Ibu sahabat Klavos, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah waktu yang Tuhan kasih untuk kita istirahat atau minggu atau hari Minggu yang kita pakai sebagai waktu untuk beribadah kepada Tuhan di luar ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah unsur keluarga dan sebagainya, di hari ke-7 atau di hari Sabat, apakah kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman, melakukan hubungan dengan Tuhan dalam peribadatan itu atau tidak? Sebab banyak dan terbukti ada banyak orang Kristen di hari-hari demikian tidak datang beribadah kepada Tuhan, tetapi lebih memilih untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Memang ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan, tetapi ada jam waktu doa dan ibadah di waktu yang lain juga untuk bisa dapat mengikuti. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini juga dengan jelas mengingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan ada waktunya untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan ada waktunya untuk kita beri waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi juga bagian kedua mau mengingatkan kepada kita, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Kalau kita lihat di bagian pasal ayat-ayat selanjutnya, dikatakan mereka bertanya, apakah apa yang akan mereka makan pada tahun yang atau pada tahun ke-7 itu, apa yang akan mereka makan kalau mereka tidak bekerja? Tetapi
Tuhan katakan, lakukan saja apa yang aku perintahkan kepadamu, maka aku akan memberikan berkat itu kepadamu. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-21 dikatakan, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun ke-6 supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Berarti di ayatnya, kalau kita lihat kembali ayatnya yang ke-18 dikatakan, kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tenteram. Maka bagian kedua ini mengingatkan kita untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan, maka pasti kita diberkati. Nah, menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Atau sampai saat ini kita masih lalai melakukan perintah Tuhan? Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan bagi saudara dan saya dalam firman Tuhan yang selalu kita baca dan kita renungkan. Percayalah, berkat Tuhan itu akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ada yang berkata demikian, kayaknya sulit untuk kita lakukan itu di tengah-tengah zaman yang sukar ini. Tetapi marilah belajar dari firman Tuhan untuk mentaati akan setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, Bapak Ibu sahabat Klavos, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini adalah, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Tuhan memerintahkan bangsa Israel lewat Musa agar mereka di tahun ke-7 beristirahat dari segala aktivitas mereka. Tanah itu harus berhenti dari segala aktivitas baik menanam dan menuai. Dan bagian dua ini mengingatkan kita, sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Sampai hari ini, mari kita renungkan, apakah benar-benar kita telah melakukan perintah Tuhan? Ada banyak hal perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya. Sudahkah kita melakukannya? Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Jangan hanya satu perintah yang kita lakukan, sedangkan 9 hukum Taurat itu tidak kita lakukan. Tetapi semua perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Mintalah pertolongan dari Tuhan, maka kita akan mampu melakukan perintah Tuhan itu. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, mari kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Maka kehidupan saudara dan saya pasti ada dalam berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu bukan hanya selalu berkat uang dan lain sebagainya, tapi berkat Tuhan ada banyak hal, termasuk di dalamnya nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada saudara dan saya. Maka itu juga adalah berkat Tuhan. Maka selama kita hidup, selama Tuhan masih izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah kita berusaha melakukan perintah Tuhan. Kalaupun kita pernah jatuh dalam dosa, kalaupun kita pernah lalai tidak melakukan perintah Tuhan, mintalah kepada Tuhan, mintalah pertobatan dari Tuhan, dan mintalah pertolongan dari Tuhan, sehingga kita mampu melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan diberikan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu menyediakan waktu, untuk selalu ada dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, untuk selalu ada dalam doa, jam-jam doa kami dengan Tuhan, membangun hubungan intim kami dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di zaman yang sukar ini kami hanya perlu Tuhan, sebab Tuhanlah yang mampu menolong, Tuhanlah yang mampu memberikan hikmat bagi kami di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Tetapi juga mengingatkan kami untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami taat dan setia melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa, biarlah semua kami di sepanjang hari ini ada dalam berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan. Kami pun bersyukur karena Klavos Sukacita boleh berusia yang ke-5 tahun. Biarlah Klavos Sukacita Tuhan pakai terus untuk menyampaikan suara kenabian Tuhan, dan lewat Klavos Sukacita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-berkat Tuhan curahkan, para kru yang ada Tuhan memberkati, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ada dalam berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.